Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini perkenalkan, nama saya Iza Ibnu Fadilah. Saya kelas MBS 1F dengan NIM 235211209. Di sini saya akan menjelaskan apa itu filsafat. Filsafat adalah pandangan kita terhadap suatu hal dunia dan berserta isinya. Kita lanjutkan dengan apa? Ya, kemudian kita masuk ke dalam definisi filsafat. Divisi 1, pengetahuan abstrak. Filsafat mencari pemahaman melalui pertanyaan-pertanyaan mendasar tentang dunia yang tidak dapat diuji oleh metode ilmiah. Yang kedua adalah kajian fundamental, merupakan kajian untuk mencoba memahami prinsip dasar terkait kehidupan, eksistensi, dan moralitas. Yang ketiga adalah refleksi pemikiran. Filsafat mendorong kita untuk berpikir lebih mendalam tentang kehidupan, nilai-nilai, dan tujuan di balik tindakan kita. Kita masuk selanjutnya, sejarah filsafat. Kita ada 3 sejarah filsafat. Yang pertama adalah filsafat kuno, dari Socrates hingga Aristoteles, membahas konsep seperti kebenaran, kebijakan, dan realitas. Yang kedua adalah filsafat abad pertengahan, menggabungkan pemikiran filosofi dengan agama, membahas tentang teologi dan epistemologi. Yang ketiga adalah filsafat modern. Rene Descartes dan Immanuel Kant memperkenalkan metode berpikir kritis dan pemikiran rasional dalam bidang ilmu pengetahuan. Cabang-cabang ilmu filsafat. 1 adalah ilmu metafisika. Ilmu metafisika adalah ilmu yang mempelajari hakikat, realitas, dan eksistensi. Yang kedua adalah etika. Etika adalah mencari dasar moral dan nilai kehidupan. Yang ketiga adalah epistemologi. Epistemologi adalah memahami asal-usul pengetahuan dan kebenaran. Yang keempat adalah logika. Apa itu logika? Logika adalah mengkaji alasan, argumen, dan validasi yang kebenarannya sudah teruji. Yang kelima adalah peran filsafat dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah pemecahan masalah. Ketika ada masalah, kita harus memecahkan masalah dengan filsafat terlebih dahulu atau berpikir secara logika dengan akal murni. Filsafat mengajarkan kita untuk berpikir kreatif, reflektif, dan secara kritis dalam menghadapi masalah. Yang kedua adalah peningkatan pemahaman. Memahami konsep filosofis membantu kita untuk memahami dunia dan diri sendiri dengan lebih mendalam. Yang ketiga adalah pengembangan nilai. Memahami prinsip-prinsip dasar filsafat dapat membantu kita dalam mengembangkan nilai-nilai yang dijalankan dalam kehidupan sehari-hari. Kita masuk ke tokoh-tokoh yang ada di filsafat. Yang pertama adalah, pasti kalian sudah tahu, Socrates. Socrates adalah seorang filsuf Yunani yang sering mempertanyakan segala hal untuk mencari kebenaran. Yang kedua adalah muridnya Socrates, Plato. Plato adalah orang yang menulis dialog tentang politik, keadilan, dan konsep negara ideal. Yang
ketiga adalah Aristoteles, filsuf yang mengembangkan logika tentang etika dan mempelajari ilmu alam secara rinci. Yang keempat adalah Friedrich Nietzsche, adalah seorang filsuf yang menguatkan konsep etika, kebebasan dan pemikiran pasca kematian. Itu sangkutnya dengan akhirat mungkin. Yang kita bahas selanjutnya adalah perspektif kontemporer dalam filsafat. Perspektif kontemporer dalam filsafat adalah pragmatisme, fokus kepada konsekuensi praktis dan keterapan pemikiran dalam kehidupan sehari-hari, atau disebut juga dengan pragmatisme. Yang kedua adalah postmodernisme, menekankan pada pluralisme, relativitas, dan diskursus dalam interpretasi kebenaran. Yang ketiga adalah meninjau kembali pandangan filosofi dari perspektif gender atau menyuarakan suara kesetaraan gender, itu antara laki-laki dan perempuan, atau disebut juga dengan feminisme. Yang keempat adalah eksistensialisme, menekankan pada kebebasan individu, eksistensi manusia, dan tanggung jawab pribadi dalam mencari makna kehidupan. Yang keempat ini adalah eksistensialisme, adalah menekankan kebebasan individu, eksistensi manusia, dan tanggung jawab pribadi dalam mencari makna hidup. Berarti yang keempat ini adalah tanggung jawab sendiri-sendiri ya guys. Kesimpulan dari saya bicarakan dari tadi adalah: 1. Filsafat adalah cabang ilmu yang berusaha memahami esensi kehidupan dan realitas. Yang kedua adalah filsafat memiliki sejarah panjang dan mempengaruhi perkembangan pemikiran manusia. Yang ketiga adalah cabang-cabang filsafat mempelajari berbagai aspek kehidupan. Yang keempat adalah filsafat memiliki peran penting dalam pemecahan masalah dan pengembangan diri. Yang kelima, tokoh-tokoh filsafat kental memberikan kontribusi berharga dalam pemikiran filsafat yang dilakukan, yang diberikan sampai sekarang sih saya kira, karena masih digunakan. Yang keenam adalah perspektif kontemporer memberikan nuansa baru dalam kajian filsafat. Sekian penjelasan dari saya tentang filsafat dan penjelasan dasar-dasar filsafat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.